kelancaran, ketidaklancaran, keberhasilan ataupun kegagalan itu Allah yang telah mengaturnya. Nah, tapi kita diberikan pilihan untuk menempuhnya. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Gua Saju Sepoto untuk edukasi usaha kecil, usaha mikro, usaha dari kampung, usaha dengan modal minim, usaha pas ya itu ya. Nah, fokus lagi kepada persiapan untuk membuka usaha cucian mobil, cucian motor, atau usaha salon mobil, salon motor, atau usaha yang berkaitan dengan jasa modal sekali kemudian baru dijalankan. Nah, salah satu yang menurut saya ini menentukan keberhasilan dan perjalanan atau proses merintis usaha cucian mobil motor itu adalah bagaimana sampean itu bisa bertawakal kepada Sang Pencipta. Tawakal itu sangat penting teman-teman. Artinya kalau sudah ada niatan yang kuat, tekad yang bulat untuk merintis usaha, maka ketika sudah ada modal yang cukup, ya tidak harus banyak, tapi modal itu sudah cukup untuk membeli alat dan bahan untuk cuci mobil motor, yaitu mesin dan sampo. Udah itu dulu. Jangan berpikir ke hal-hal yang lain yang terlalu ribet, yang terlalu banyak gitu. Jangan. Ya, misalkan tempat sewa, kemudian peralatan yang lain seperti vacuum cleaner dan sebagainya. Jangan dulu. Nah, kenapa? Karena sebagaimana disebutkan kalau kita mau usaha itu berpikir resikonya enggak akan jadi gitu. Karena semua usaha punya resiko sebenarnya. Tidak ada orang usaha enggak ada resiko, enggak ada. Sekalipun sampean mau usaha apa saja, usaha bakul somai, jualan somai, ada resikonya. Nah, yang kelihatannya sangat kecil resikonya juga ada. Tapi yang paling penting itu bukan di situ, teman-teman. Yang paling penting adalah wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat yang kuat, itu ya sudah jalankan gitu. Yang kedua, harus positive thinking dan jangan mengeluh. Jangan pernah mengeluh sedikit pun. Kenapa? Karena mengeluh ini bagian dari sifat iblis. Ya. Karena kalau udah tawakal ya meminta pertolongan kepada Allah lewat manusia atau kita juga sama berdoa juga. Itu. Kalau sampean sudah negatif thinking, kemudian takut dengan resiko, kemudian terlalu berpikir banyak atau panjang lebar, berpikirnya itu terlalu panjang. Nanti kalau tidak laku bagaimana? Mesin baru rusak sedikit udah bingung, udah panik dan sebagainya. Nah, maka yang terjadi adalah kepanikan itu yang akan terjadi, kekhawatiran itulah yang terjadi. Nah, jadi dalam otak kita itu sebenarnya sudah diberikan satu yang lebih, yaitu sugesti ya. Setiap orang itu mempunyai sugesti yang berbeda-beda gitu. Contohnya begini, kalau sampean berpikirnya itu positif, ya misalkan sampean punya sepeda motor, bannya itu sudah tipis, tapi sampean bertawakal, pokoknya waktunya ngantor, waktunya jalan, meskipun bannya tipis ya. Artinya apa? Artinya hati dan pikiran sampean itu dekat, meminta, berharap kepada Sang Pencipta, karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan setiap takdir manusia. Nah, ketika sampean sudah bertawakal seperti itu, maka tidak terjadi apa-apa karena sampean yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau sampean itu begitu naik sepeda motor, bannya tipis, khawatir terus. Kemudian nanti kalau kepleset bagaimana, nanti kalau kena batu bagaimana, nanti kalau ngeleyang ke sana kemari bagaimana. Nah, yang ada di pikiran sampean seperti itu, maka itulah yang akan terjadi. Makanya sugesti ini sangat diperlukan, teman-teman. Sugesti itu adalah, menurut saya itu adalah otak bawah sadar kita. Bagaimana kita yakin, ya sugesti kita itu kalau bisa ya bisa gitu. Kalau berhasil ya berhasil gitu. Kalau lancar ya lancar, itu sugesti kita gitu. Tapi kalau sampean itu sudah dari awal sudah negatif, banyak curiga, dari awal sudah negatif thinking, sudah berpikiran tidak baik, suudzon, maka yang terjadi itu adalah yang sampean pikirkan gitu. Sebagaimana
apa namanya, dalam hadis qudsi kan disebutkan, firman Allah dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi." Saya itu sebagaimana prasangka hambaku gitu. Kalau kalau prasangka kita itu sudah tidak baik, banyak mengeluh, banyak apa ya namanya itu, eh, apa namanya, sedih ya, banyak sedih terus mengeluh dan sebagainya. Maka yang terjadi itu ya sial, yang terjadi itu adalah kesialan atau prosesnya tidak lancar. Atau kalau naik motor ya mungkin bannya bocor, kalau naik mobil mungkin ada yang bannya bocor, ada yang bensinnya habis. Nah, pernah enggak teman-teman ngalami seperti itu? Nah, itulah yang harus ditanamkan setiap merintis usaha atau membuka usaha itu adalah positive thinking gitu. Baru mesin iPower datang, belum dibuka semua, nozzle-nya mungkin atau quick release-nya belum ketemu udah bilang hilang. Mas ini quick release-nya hilang, tidak ada, bautnya mana dan sebagainya. Nah, terlalu prosesif, ya terlalu prosesif itu tidak baik teman-teman ya. Ya, jadi harus positive thinking dan bersikap objektif dulu gitu. Artinya, oh barangkali seperti ini, oh barangkali masih di dalam dan sebagainya. Itu adalah sikap keyakinan ya ketika sampean merintis usaha. Jadi harus tanamkan berhasil, bisa dan lancar. Dan maka dengan itu sugestinya itu akan eh, akan sampean cerminkan dalam tingkah laku dan dalam perbuatan ketika melayani pelanggan gitu. Kalau sampean banyak Anda optimis, sampean pesimis ya, pelanggan juga tidak optimis mampir ke tempat sampean gitu kan. Jadi enjoy gitu loh, enjoy dan kita sampean harus berkata-kata atau berdoa kebaikan dan mendoakan kebaikan sama orang-orang yang mampir ke tempat sampean gitu kan. Doa kebaikan ini banyak sekali ya, seperti ucapan salam, seperti kata-kata pujian, subhanallah, alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Pak dan sebagainya. Alhamdulillah bisa mampir lagi Pak, bisa silaturahim lagi. Nah, gimana kabarnya Pak? Nah, sehat-sehat. Nah, keluarga sehat ya Pak dan sebagainya. Jadi doakan kebaikan untuk mereka yang datang ke tempat sampean untuk mencuci mobil maupun motor ataupun minta layanan apapun itu, sampean doakan kebaikan. Insya Allah doa kebaikan itu akan kembali kepada sampean. Sampean banyak didoakan banyak orang sehingga sampean dalam proses merintis usaha itu juga berhasil. Dan jangan lupa senantiasa bersolawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid dan sebagainya. Dan ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik seperti Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Ini adalah sebuah apa namanya, parenting atau motivasi saja buat teman-teman yang baru mau merintis usaha cucian mobil, cucian motor. Jangan lupa berpositif thinking dan berhusnudzon kepada Allah. Karena segala sesuatunya ini Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur sebenarnya. Kita hanya disuruh berusaha. Nah, kelancaran, ketidaklancaran, keberhasilan ataupun kegagalan itu Allah yang telah mengaturnya. Nah, tapi kita diberikan pilihan untuk menempuhnya. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, bagi teman-teman yang mau eh, memesan atau minat dengan mesin iPower 1700D, tapi itu bekas review saya, kondisinya masih baru dan lengkap. Hanya kardusnya penyok-penyok. Kardusnya sama plat mesinnya itu kena kuku. Saya coba gores kuku-kuku gitu, ternyata namanya cat kan bisa ngelupas juga. Nah, hanya itu, tapi mesin masih baru. Silahkan hubungi saya, nanti saya kasih harga miring dan ada bonus-bonusnya ya teman-teman ya. Tidak usah khawatir, saya jamin untuk barangnya sudah saya review 2 kali dan bagus dan normal dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena di PT Gemilang saat ini mesin iPower 1700 sudah habis. 3.500 udah habis, 3.800 juga udah habis. Itu kapan lagi, mungkin akhir bulan atau Februari nanti baru ada lagi.
Februari di tahun ini ya. Nah, gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersolawat dan jangan lupa senantiasa berpositif thinking. Nah, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga dan langsung hubungi saya juga bisa. Disertai dengan pendampingan usaha setim mobil dan setim motor. Silakan bergabung dan klik tombol selengkapnya atau daftar di bawah. Terima kasih.